Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Firdaus Alayubi dan kelas 1 dengan prodi Teknik Mesin Bandung di Fakultas Teknologi Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jenderal Ahmad Yani, latar belakang Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani yaitu tokoh perwira besar nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia dan keluarganya bekerja di pabrik gula. Pabrik gula tersebut adalah kepemilikan Belanda, pemerintahan Belanda. Lalu di situ pada tahun 1927 Jenderal Ahmad Yani dan keluarganya pindah dari kota, nama kotanya Batavia. Lalu pendidikan Jenderal Ahmad Yani yang awal yaitu HIS di sini adalah setara dengan TK di Bogor. Pada TK dan SD pada tahun 1935. Lalu berlanjut kedua Jenderal Ahmad Yani ke Mulo di sini yaitu setara dengan SMP. Kelas B AFD Bogor pada tahun 1938. Dilanjut dengan bersekolah lagi dengan namanya AMS, yaitu setara dengan SMA SMU pada tahun 1940. Dilanjut dengan karirnya, Jenderal Ahmad Yani masuk pendidikan militer di Malang dan masuk organisasi PETA atau disebut Tentara Pembela Tanah Air di Mugo. Lalu masuk Komen General di Amerika pada tahun 1955. Lalu di situ karirnya Jenderal Ahmad Yani pertama kali adanya TKR, yaitu TKR Tentara Keamanan Rakyat dibentuk. Jenderal Ahmad Yani terpilih sebagai ketua pimpinan TKR tersebut. Lalu pada agresi militer 1, Jenderal Ahmad Yani dengan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda ke tempat tugas mereka, yaitu di Pingit. Pada agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani terpilih jadi komandan 2 karena pada agresi militer 1 dia bagus menjalani tugasnya. Lalu dilanjut dengan memenangkan keadilan, melanjut dengan seizin Indonesia. Jenderal Ahmad Yani ditugaskan
untuk mengalahkan, menumpas Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disebut TII. TII tersebut mengacau di Jawa Tengah dan dibentuk pasukan elit dengan nama prajurit banteng elite dikapasitasi dengan pemilihan tinggi. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pada 1 Oktober 1965 Jenderal Ahmad Yani meninggal dikarenakan gerakan G30 SPKI yang didalangi oleh DNID dengan Letkol Untung. Lalu pasukan Cakrawirawa datang ke rumah beliau. Di rumah beliau, pasukan Cakra itu mengetok pintu rumah beliau dan disambut oleh pembantunya yaitu Bok Mila. Bok Mila tersebut disuruh untuk membangunkan Jenderal Ahmad Yani dikarenakan tugas dari presiden untuk menemuinya. Bok Mila yang gak mau membangunkan beliau karena takut. Dia di situ langsung ada anak bungsunya yang bernama Edi, dan Edi pun yang membangunkannya beliau. Setelah bangun, beliau bergegas untuk menemui pasukan Cakrawirawa itu. Terus pasukan Cakrawirawa memburu-buru kepada beliau, meminta untuk beliau untuk segera menemui presiden dikarenakan ada hal penting. Dan Cakrawirawa tersebut sudah dikompori dengan PKI. Setelah beliau menemui ke bawah ke pasukan ke pasukan Cakrawirawa, beliau ditembak oleh tentara itu dengan darah kemana-mana. Di situ anak dan pembantunya sangat takut dengan pasukan Cakrawirawa itu. Lalu Cakrawirawa membawa jasad beliau ke truk untuk dimasukkan ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lalu pemakaman pada tanggal 3 Oktober 1965 lubang buaya ditemukan. Dan pada tanggal 5 Oktober 1965 jasad para perwira pahlawan angkatan darat ditemukan. Lalu dimakamkan. Di situ kita bisa lihat berapa gigihnya jenderal kita, yaitu Jenderal Ahmad Yani, sehingga dia gigih dan loyal terhadap masalah-masalahnya dan tegas. Lalu
dia dikembangkan dari masa kecil hingga sekarang menjadi jenderal. Mungkin sekian yang saya kabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.